Ya, ini ada 6 tujuan umum dari lembaga negara. Memang sangat mulia tugas-tugas dari lembaga negara, yaitu untuk menjaga kestabilan politik, hukum, dan sebagainya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YSR Media semuanya, jumpa lagi bersama saya Yusri Razali. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan pendidikan pemilih, yaitu terkait dengan kelembagaan negara. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama sekali bagi kalian pemilih pemula di dalam pemilu. Langsung saja kita membahas materi ini, yaitu tentang yang pertama tentang pengertian kelembagaan negara. Apa ini yang dimaksud dengan lembaga negara? Kita melihat bahwa lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan civilized organization. Ya, jadi kalau di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga undang-undang lainnya, serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri bertujuan untuk membangun negara tersebut. Jadi memang tujuan dibentuknya lembaga negara ini adalah dibentuk dari negara, oleh negara, untuk negara, dalam artian untuk membangun sebuah negara. Jadi ini adalah tujuan dibentuknya sebuah lembaga negara. Selanjutnya, sahabat saya semua ya, tugas umum lembaga negara. Kita melihat tugas umum di sini ada secara umum ada 6 yang sudah saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Ini tugas umum. Yang kedua, menjaga kestabilan politik, stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang ketiga, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang keempat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang terakhir, yang keenam, menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Ini ada 6 tujuan umum dari lembaga negara. Memang sangat mulia tugas-tugas dari lembaga negara, yaitu untuk menjaga kestabilan politik, hukum, dan sebagainya ini. Selanjutnya kita melihat ya, lembaga negara ini menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen, lembaga negara itu dibagi menjadi 4 ya. Kalau dulu 3, sekarang sudah 4. Yang pertama ada namanya legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif, dan yang keempat adalah eksaminatif. Jadi keempat-empat ini punya peran, punya tugas, dan punya fungsi yang berbeda-beda. Yang keempat-empat ini adalah untuk menjalankan sebuah proses roda pemerintahan yang baik. Kita melihat yang pertama adalah legislatif. Legislatif di sini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Juga di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di bawah MPR ini ada namanya DPR dan juga DPD. DPR dan DPD itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada eksekutif. Eksekutif inilah presiden ya. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif ini ada 3. Yang pertama ada Mahkamah Agung atau disingkat dengan MK. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, ada juga disingkat dengan MK. Yang ketiga ada KY, yaitu Komisi Judicial Review. Yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempat itu eksaminatif. Kalau di Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI. Jadi ini struktur kelembagaan negara hasil menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Selanjutnya kita melihat
fungsi legislatif. Apa sih fungsi dari legislatif tersebut? Fungsi legislatif itu ada 3, sahabat saya semua ya. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membuat aturan-aturan negara, membuat undang-undang dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi anggaran, budgeting dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi ada 3 fungsi dari legislatif ini. Mohon maaf, fungsi dari legislatif ini ada 3, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Yang selanjutnya tugas dari eksekutif ya. Eksekutif tadi ada presiden dan juga dengan perangkat-perangkat di bawahnya, para menteri, kabinet dan sebagainya. Kita melihat bahwa lembaga eksekutif adalah salah satu badan pemerintah yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Jadi ini tugas dari eksekutif, yaitu menjalankan ataupun melaksanakan undang-undang yang sudah dibentuk tadi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada tugas dari yudikatif ya. Yudikatif ini tadi ada MA, MK dan KY, ada 3. Jadi lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas utamanya sebagai pengawal, pengawas dan pemantau prosesnya berjalannya undang-undang dasar dan juga penguasaan hukum di sebuah negara. Jadi ini tugas dari yudikatif. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tugas dari eksaminatif, ataupun disebut juga kalau di Indonesia dengan BPK-RI, yaitu lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah lembaga yang independen. Jadi lembaga ini lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi tugas BPK ini terkait dengan anggaran dia ya, pengawasan terkait dengan anggaran. Apakah sudah sesuai dilaksanakan ataupun tidak, inilah tugas dari eksaminatif tersebut. Ya sahabat YSR Media semuanya, demikianlah materi singkat dari saya pada hari yang sangat berbahagia ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika materi ataupun video ini menarik, jangan lupa untuk di subscribe, di like dan juga di share materi ini kepada teman-teman yang lainnya. Tinggalkan juga komen bagi kami, tentunya komen yang positif untuk membangun channel kami ini ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.